Hai, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi ketiga. Melalui video ini, teman-teman akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial ini akan dibagi menjadi 4 bagian. So, pastikan teman-teman menonton bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet, seperti e-artikel yang didapat dari database jurnal atau informasi yang ada di situs web. Kalian pasti mengandalkan sebuah search engine seperti Google atau database jurnal, baik nasional maupun internasional, untuk mencari kebutuhan informasi yang kalian butuhkan. Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah penting yang perlu dilakukan, yaitu mengevaluasi dan menyaring informasi yang dibutuhkan. Bagaimana sih cara menyeleksi informasi? Yuk, simak video di bawah ini. Apa sih evaluasi informasi itu? Selama ini, sudahkah teman-teman melakukan evaluasi informasi? Evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi beserta sumbernya. Kenapa sih kalian perlu melakukan evaluasi informasi? Hal ini dikarenakan belum tentu informasi yang kalian temukan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saja informasi tersebut menyesatkan dan tidak dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang tidak kredibel. Alasan lainnya adalah bisa saja data atau informasi yang ditemukan sudah ketinggalan zaman sehingga informasinya tidak memiliki nilai lagi. Nah, dari alasan itu kalian harus melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu ya, untuk menilai apakah informasi yang kalian temukan layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Di video kali ini kita akan membahas kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi pada artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, dan informasi yang dipublikasikan pada sebuah website. Yuk langsung ke pembahasan pertama, yaitu proses evaluasi informasi pada artikel jurnal. Nah, dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada pada database jurnal nasional maupun internasional, ada 5 kriteria penting yang perlu teman-teman ketahui untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut. 5 kriteria itu terdiri dari 1. Peer review, 2. Author and authority, 3. Accuracy, 4. Objective, 5. Referencing. Apa saja yang harus kalian perhatikan pada tiap kriteria tersebut ya? Yuk simak penjelasan ke-5 kriteria tersebut. Kriteria pertama adalah peer review. Apa itu peer review? Apakah sama dengan scholarly journal? Peer review adalah sebuah kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau atau direview oleh beberapa pakar di bidang topik artikel tersebut. Artikel yang telah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya di tiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer atau editor yang bertugas untuk meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. So, hati-hati dalam memilih artikel ya. Pilihlah artikel yang telah melalui proses peer review. Nah, gimana caranya kalian tahu kalau artikel itu sudah direview? Untuk memastikannya, kalian bisa menggunakan Outreach Web, yaitu sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit yang lebih dari 300 terbitan berkala dari jurnal akademik dan ilmiah, jurnal open access, jurnal yang telah di-peer review, majalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya. Kriteria kedua berkaitan dengan author dan authority, atau pertanggungjawaban penulis. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otorisasi yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh sebab itu, kalian harus dapat memastikan sejauh mana orang atau lembaga
lembaga tersebut menerbitkan sebuah karya, bagaimana biografinya, terutama pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya, dan penghargaan yang telah diperoleh. Untuk menyelidiki kredensial penulis, kalian bisa menelusurnya melalui internet. Selain melalui lembaga yang menaunginya seperti universitas, perusahaan, asosiasi atau lembaga riset, kalian juga bisa melihat langsung latar belakang dan kualifikasi penulis pada Directory of Published Writer pada laman www.writer.net. Dalam penulisan artikel, penulis pasti menggunakan referensi dari sumber lain untuk dikutip isi informasinya. Hal ini digunakan untuk menunjang isi artikel yang sedang dia tulis. Namun, seorang penulis bisa saja melakukan kesalahan seperti tidak teliti dan salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Nah, biasanya seorang penulis mengutip secara langsung dan tidak langsung. Kutipan tidak langsung berupa parafrase di mana seorang penulis menyampaikan kutipan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri. Untuk memastikan apakah penulis memparafrase dengan benar dan akurat, maka kalian bisa melihatnya dengan membuka sumber aslinya yang ada di bagian sitasi dan daftar pustaka. Kenapa kalian harus melakukan hal itu? Hal ini dikarenakan biasanya informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi. Sebuah artikel harus berupa pernyataan kritis dan disajikan secara objektif. Apa sih maksud keduanya? Artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, harus masuk di akal dan berkaitan satu sama lain. Selain itu juga harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat retoris dan bermakna ganda untuk menghindari adanya salah tafsir, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Kriteria terakhir adalah referencing. Ketika kalian membaca sebuah publikasi ilmiah, misalnya scholarly journal, kalian akan menemukan sitasi dan daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka yang tertera dalam artikel harus sesuai dengan sitasi yang ada di isi artikel. Apabila penulis menuliskan daftar pustaka akan tetapi ketika sitasinya dicari tidak ada, maka kredibilitas isi informasinya perlu dipertanyakan lagi. Sitasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel, karena selain berkaitan dengan kredibilitas, berkaitan juga dengan plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Berikut ini adalah contoh sebuah artikel jurnal yang baik. Artikel ini memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Artikel ini telah melalui proses peer review. Artikel dengan judul Dietary Supplementation of a Commercial Prebiotic, Probiotic, and Their Combination Affected Growth, Performance, and Transient Intestinal Microba and Red Drum. Setelah dicek, ditulis oleh sekelompok penulis yang memiliki otoritas yang baik, dilihat dari latar belakang pendidikan, karya, maupun pengalaman yang dimiliki, yang artinya memiliki otoriti yang jelas. Selain itu, artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan kalimat yang kritis. Tidak hanya itu, artikel ini juga memiliki kelengkapan dalam hal sitasi dan daftar pustakanya loh. Nah, karena kita sudah belajar gimana caranya mengevaluasi artikel, sekarang kita beralih ke cara mengevaluasi informasi yang kalian temukan di situs website. Kalian pasti sering mencari informasi dari sebuah situs web yang keluar pada hasil pencarian sebuah browser kan? Informasi di website bisa dipublikasikan oleh siapa saja. Dimungkinkan informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar yang sebidang.
Selain itu, informasi yang ada di website juga biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel-artikel lain yang tidak diketahui sumber pastinya. Oleh sebab itu, ada 4 poin yang perlu kalian ketahui dan perhatikan ketika mengevaluasi informasi pada sebuah website. Yang pertama, author and authority. Yang kedua, accuracy and completeness. Yang ketiga, stability and currency. Dan yang keempat ada bias, mispresentation, propaganda, and commercial agendas. Sebetulnya cara evaluasinya hampir mirip dengan cara evaluasi pada artikel. Akan tetapi terdapat tambahan kriteria yang sangat memungkinkan ada dalam sebuah informasi yang dipublikasikan pada situs web. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk langsung masuk ke pembahasan kedua. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai yang lebih tinggi daripada informasi yang tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. So, teman-teman pilih sumber informasi yang tertera jelas siapa penulis dan pengarangnya ya. Nah, selain dengan melihat pengarangnya, kalian juga bisa melihat domain situs web tersebut. Sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain edu, essay, dan gov lebih dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik dibandingkan dengan sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain com, net, dan org. Poin kedua adalah ketepatan dan kelengkapan sebuah informasi. Sama seperti kriteria dalam mengevaluasi artikel, teman-teman perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak menyediakan sumber referensi. Hal ini menyebabkan informasi pada situs web tersebut dianggap tidak akurat dan tidak lengkap dalam memberikan informasi. Poin ketiga yaitu stabilitas dan kekinian. Keduanya berkaitan dengan isi informasi yang dipublikasikan pada situs web tersebut. Informasi yang ada di situs web tersebut dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya, bahkan juga dapat dihapus atau diarsipkan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah informasi tersebut diperbarui atau dihapus, kalian harus tahu kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan kalian mengakses informasi tersebut, dan kalian juga harus mengcopy link situs web tersebut untuk memudahkan kalian ketika ingin melacak dan memastikan kembali. Sarang penulis biasanya menggunakan situs web untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendukung propaganda, promosi produk atau jasa, dan menyajikan suatu sudut pandang, sehingga sangat memungkinkan akan adanya salah presentasi yang berujung membuat pernyataan palsu atau informasi bias. Oleh karena itu, kalian harus sangat berhati-hati dengan situs web yang mengandung hal seperti itu ya. Namun, apabila kalian sangat membutuhkan informasi tersebut, maka sebaiknya kalian mencari sumber informasi lain untuk melengkapi informasi yang ada pada situs web tersebut ya. Gimana teman-teman? Apakah kalian selama ini sudah pernah melakukan proses evaluasi informasi? Apabila belum, yuk mulai sekarang lebih aware dalam memilih dan memilah sumber informasi yang akan kalian gunakan. Sebelum masuk ke penghujung video, ada cara instan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi informasi loh. Penggunaan cara instan dilakukan ketika proses penelusuran informasinya sederhana. Penggunaan cara instan dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi informasi. Cara instan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, who? Siapa penulisnya? Berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Yang kedua, where? Siapa penerbitnya? Di mana informasi tersebut diterbitkan? Kalian bisa mencari penerbitnya atau di mana informasi tersebut diterbitkan. Yang ketiga, is this information credible? Apakah informasinya kredibel? Pertanyaan ini berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya?
Segitu dulu aja ya penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa selalu melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini, kalian semakin pintar dalam memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kalian menonton video selanjutnya ya, yang berisi tentang etika penggunaan informasi. See you in the next video.